Orang cukur rambut itu kan nyo guntiang dek tukang cukur, kan? Terakhir beko kan nyo pisau le, nyo tilantangan orang ko di kursi le, kan? Sudah tu nyo bitum pisau. Ada lo jangik kan nyo bitum. Lai ada orang bercukur tu nak lari. Bukannya dah biar dia tukang cukur ke mana? Akarano nyo babayek sangko tukang cukur ko ndak kamangarek li nyo do. Tapi kamanga berasihan bulu. Kalau ambo jo Pak Imam gua ala tambahin tiang tukang cukur ba. Batu janggui berpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah dimatikannya. Kemudian setelah ajal kita sampai, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya. Kenapa Allah menyebut orang tidur itu sama dengan orang mati? Karena orang tidur tidak bisa menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang Minang mengatakan, bagi orang yang mengambil hak orang lain, nan lalo makanan nan jago. Maka tidak tahu orang rumahnya kemalingan, hartanya sudah dikuras, pintunya sudah patah. Maka orang tidur itu sama dengan orang mati. Bedanya, rohnya sama dipegang. Orang tidur sebelum ajalnya sampai, dikembalikan roh itu ke tubuhnya. Dan orang yang sudah sampai ajal, maka dia tidak kembali lagi roh ke dalam tubuhnya. Alhamdulillah, jamaah Masjid Quwatul Ummah yang hadir ini dikembalikan roh ke tubuh kita. Mungkin ada tadi yang dikembalikan 2:30, ada yang jam 2, ada yang 3:30. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini untuk Allah, dan itu sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mulai kegiatan hidup setelah tidur itu dengan bermacam-macam ibadah. Dan itu tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah. Allah itu tetap maha besar, tapi adalah untuk persiapan diri kita di hidup yang kedua, yang disebut kaum muslimin yaumul mahsyar, yaumuddin, apalagi banyak istilahnya. Lai sehat siapa-apa ibu. Mandanga salam tadi yang mau tahu jamaah Masjid Quwatul Ummah ko sehat. Namanya saya quwwah, kekuatan umat. Mudah-mudahan kuat imannya sampai malaikat maut datang, maka lidah jamaah Masjid Quwatul Ummah ini akan membaca kalimat la ilaha illallah.
Ada ndak apa-apa ibu-ibu nan duduk kena raso-raso kedatang malaikat maut malaki matahari tabi? Ada? Ndak tahu kan? Ndak tahu. Kita mohon kepada Allah bisa jawab puasa di bulan Ramadan tahun kini sampai selesai sudah salat raya kok mati lagi. Para jemaah yang terhormat, karena amal-amal kita ini seperti tanaman, akan ada hamanya, akan ada werengnya. Yang paling rajin menebarkan hama dan wereng itu agar tanaman kita tidak berbuah, agar daunnya layu, agar batangnya tumbang, agar uratnya mati. Siapa dia? Itulah makhluk yang bernama iblis. Iblis itu di masanya puri dua puri kabun. Iblis itu asalnya dari jin, wa kana minal jin. Jadi saya elok jin pak itu nyo tetap bingi jawab. Karena nyo ndak dipercaya jadi khalifah. Setiap ada orang pilkada le ada jin yang membuat baliho. Indak boleh ada Allah. Yang akan jadi khalifah itu hanya manusia. Maka jin dan iblis itu tetap iri kepada kita. Maka kita harus berhati-hati agar amal kita tidak terkontaminasi dengan wereng dan hama yang ditaburkan oleh iblis. Penyebabnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, iblis itu kelebihannya dari kita, dia sudah lama bertahun-tahun tinggal di dalam surga. Dia dulu makhluk taat kepada Allah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah mengatakan kepada malaikat, beliau akan menciptakan makhluk baru namanya manusia. Dan itu dikatakan oleh Allah kepada malaikat, dia yang akan dijadikan khalifah. Iblis kode senior, ya kan? Inyolah lama-lama maru jadi khalifah. Ternyata ada orang baru, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, itu yang diorbitkan oleh Allah untuk jadi khalifah. Kadang ada iblis cerita, maka hatinya tidak senang lagi. Jadi dosa pertama, dengki pertama di alam semesta ini dilakukan oleh iblis di dalam surga kepada Nabi Adam. Dengki kedua dilakukan oleh manusia anak Nabi Adam dari Qabil nyodengki ke Habil. Dengki ketiga adalah mengikut sesadonya. Ada orang Puri, ada orang Muaro, ada orang seorang Padang. Allah menurut sesadonya. Ini sebenarnya yang harus kita lawan supaya amal kita jangan rusak. Jadi bagi Allah dilakukan tes, ya kan, supaya adil. Maka ketiga makhluk itu, jin atau iblis, malaikat, manusia, yang namanya ketika itu Adam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah bapak manusia semuanya. Nan balain sejik pendapatnya si Darwin. Katanya bapaknya karo. Ingat Nabi lainnya seorang. Kita jangan, bapak kita Adam. Jadi ketika ditanya, dites oleh Allah, bapak-bapak kaum muslimin, malaikat yang senior juga pintar, taat dan cerdas, tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Ini mengaku siapa? Ingat, katanya subhanaka. Lupa mbak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, saya tidak mengetahui kecuali yang telah engkau ajarkan. Ini baik sekali sebenarnya Pak. Kalau anda tahu tu, ya dikecian
Tidak tahu. Ada orang yang mengatakan tahu, sebenarnya dia tidak tahu. Ada yang lebih parah lah. Inyo tidak tahu, basonya tidak tahu. Aku paling parah orang. Baso inyo tidak tahu, inyo tidak tahu tak? Ini yang paling parah. Kaum muslimin ketika ditanyakan kepada Adam, sadonya dapet dia. Salasa balai banda buik kabalai orang tengah hari cie dia jampe dapet menggeliang guru majai. Itu ibarat orang belajar di sekolah, pintar anaknya tadi. Utaknya utak minyak, dia ngeen makin jalang. Aduh utak orangku utak talua, dia ngeen makin baku. Nabi Adam itu pintar. Kaum muslimin, untuk menghormati orang terpintar yang cerdas ini, disuruhlah oleh Allah malaikat dan iblis tadi memberi hormat kepada Adam. Malaikat sadonya memberi hormat, istilahnya di sini sujud. Tapi saya rasa tidak sama dengan sujud kepada Allah. Fasajadu, maka malaikat itu sujud semua. Tapi iblis tidak mau. Aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan diri. Jadi dalam hidup ko pak, kalaulah sombong tu di kemukuan dahulu, itu kita tasisih samo jo sombong padiampo. Ibu-ibu nam berasa dari kampung, orang gaeknya batani dulu, lah gadang ko ke padang, lai menceliak padi masak di sawah. Lai. Kalau nan boneh padi itu baanyo, hanya menunduk ke bawah. Kalau nanam po, hanya mencerongak kata. Bamang ko menunduk padi besi itu, isinya tu nama baunya tunduk. Makin merisi, makin tunduk. Apa dia po mencerongak kata. Ambo tinggi semampai gagah. Nyapa dia orang yang menyampaikan itu. Tibo di menyabi, disabi orang. Tibo di melambui, dilambui orang. Tibo di mairi, diiri orang. Tibo di mangin, tasisih badan di tampian. Baarat tok padiampo nan tasisih aja nambonego tanyo ka zalmon. Tapi kemana dicari nyonya meninggal. Ya kan? Tapi alhamdulillah lai dapet dia mau bait pantun lagu Zalmon tu cie. Kamu bacaan? Lapeh nandari pasabaso, anda menyalang simpang canduang, kakida kapandakian. Malang mana jadi padiampo, niek nak samo masuk lumbuang di sisi angin di tampian. Coba ulang balik. Anamonyo ratok padiampo. Jadi asal sombong jo padi taniayo kalau sombong. Padi nan boneh barisi tadi nyodek bare kutiko diangin orang atau nyoluri jatuh ke lapik. Nanampo tercampak keluar di tabang angin. Padi barisi tadi dibawa orang ke rumah. Dimasukkan orang ke dalam kapuk, betul terati orang dahulu ke padi. Kini agak kurang itu pak. Setelah padi kau disabi, lah diangin langsung tiba di ler. Entah lenyoi tong zakatnya tidak tahu tak. Zakat padi kau tidak boleh pitih dah pak. Dijual padi itu dulu tu pitihnya di zakat tidak boleh. Harus buah apa? Buah padi. Atau mengko kadang-kadang padi kau jadi ampo, padi dimanci, padi masih kerana orang tidak mengacuhkan aturan Allah. Kaum muslimin, apa kata Allah kepada iblis ini? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menyebabkan engkau enggan ketika saya suruh memberi hormat sujud kepada Adam? Iblis tidak berfikir-fikir do langsung saja jawab kepada Allah. Kau nyo fikir betul betul, ya tapi awak tak dapat lo magaan lo itulah iblis.
Iya kan? Apa jawabnya? Qala ana khairum min. Ambo lebih baik dari Adam tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Berarti dia menghina ciptaan Allah, Pak. Itu kesalahannya ngadang tu. Andaknya ciptaan Allah kau kita syukuri se. Dapat anak pincang, alhamdulillah. Dapat hitam, alhamdulillah. Dapat putih rabuang, alhamdulillah. Dapat kuning, alhamdulillah. Dapat hitam kaliang, alhamdulillah. Tak boleh buatan Allah tu dicaci, bang peak, bang kucuiko anak dapat dia bawa jangan. Kadang-kadang ibu-ibu kekurangan ada kelebihan. Anak itu kekurangannya ada kelebihannya. Rezekinya dimurahkan oleh Allah. Macam-macam. Tak tahu kerja Allah. Maka apa yang didatangkan Allah kita terima. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sabananya antara api jo tanah itu sama saja pegunanya. Bila ta'ala kecil iblis dia pi rancak dari tanah, le bisa ditagaan musaji di tepi pesantren, rumah tahfiz, gedung pemerintah, tak bisa, Pak. Bisa dibuat bendara di tepi, ikon lupa iblis. Pakaro api itu paguno, iyo sagalonan kadimasa api, baik api manual maupun api modern. Kalau dahulu orang gaya awak jo api manual ko sepa. Nah do kompor gas. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, bak kayu kelupak pisang masak nasi jo gulainya. Sagantang bareh di tanah puntuang delo disuruti. Bak kayu kelupak pisang nasi masak jo gulainya. Sagantang bareh di tanah kanyang orang 10 kabun. Kok tamakan dirasa nasi 3 tahun tainda lapa ampe musim terasa je lamanya. Itu orang dulu. Akhirnya negarilah modern, kompor sumbu bagi minyak tanah. Rancak jo pinyo mai jauh. Sudah tu tambah modern juga kompor gas. Supaya jangan baraso ada periuk namanya rice cooker untuk bertanah. Untuk mangi-angian magic jar, untuk mengocok talu mixer, untuk menggiling lado blender, untuk membersihkan karpet vakum cleaner, suami nengadang keringkang buser. Buruk sare. Akan begitu modernnya kehidupan kita dalam dunia memasak sekarang, tapi walaupun begitu modernnya, lai bisa lamang dibakar jo kompor gas. Tak bisa dah, Pak. Tak bisa. Harus dibuat langgaiannya. Di duit api baru di bawah, di itu lamang tu, di langgaiannya tu. Walaupun negari lah maju, teknologi lah canggih, le bisa tabuang lamang dari bulu itu ditukar ke paralon. Alun masak lamang tu le paralon tu lah meleleh. Jadi api dan tanah itu sama-sama berguna. Ini yang lupa iblis. Di tanah tumbuh-tumbuhan tumbuh, di tanah tanam tanaman subur. Tapi boleh hanya sombong? Enggak, suburnya tu dek disiram air. Kami turunkan air dari langit. Tu yang dibaca Ustaz di surah Sajadah tadi. Ya kan? Apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan air dari awan-awan hitam. Disiraminya bumimu menjadi subur. Engkau tanam jagung, engkau tanam kacang, engkau tanam padi, dia berbuah. Buah padi itu makananmu, daun padi itu makanan ternakmu. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus
fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah tidak kamu perhatikan? Awak memperhatikan konang kurang pak. Disangko angin lalu saya nanti jeli. Ambo nambah syukur napa jawi nan memakan daun-daun padi, daun jaguang tu. Lain tak minta tukarnya sampai gini tu syukur awak. Kok minta tukarnya tu awak sedang ambil daun jaguang tu untuknya kok itu ada lah lamona dia makan daunnya kok. Udah lo makan daun kau lah dia lo buahnya. Awak kejauh. Ya kan? Atau awak sedang ambil air saimbe gadang untuk inyo minum. Kalau tiba jawi itu ndak minum lah pak, manyasok namanya. Namanya manyasok. Artinya karena minumnya banyak. Anak doanya minta tukar do air mata saja, tidak perlu air mineral. Kok membana jawi itu kawa ambo mailo baja, membana lo kudo kawa ambo mailo bendida, kok udah buat lo dente talu anyo je. Apa kena? Awara talu anyo kalau buat te talu jawi je kudo. Itu kecil Allah. Afala yub. Yang kamu lihat itu kamu perhatikan, syukur kamu jadi manusia. Semuanya bisa engkau kendalikan dengan akal yang diberikan Allah. Jadi alam semesta lain kau diciptakan oleh Allah untuk untuk awak. Tak ada untuk lain. Nah, walaupun air itu nak menyiram tanah, tanam-tanam menjadi subur, lai boleh air itu sombong ke angin? Tidak. Angin itulah nak membawa bibit bunga itu menikah. Bunga tumbuh sinanci ya, di gerbang tak. Sudah tu di tepi utang air cek. Ya kan? Nan sinan bunga jantan, siko bunga watino, nya tidak bisa menurut dah. Kalau awak bisa dikode kan? Bunga tak? Atibo angin nyotabangan bibit nan jantan tu kanan batino. Enggoklah bibit tu di bunga batino. Saat itu apa kata kedua bibit bunga tadi? Terima kasih syukur kepada Allah. Ya Allah, engkau utus angin untuk menikahkan kami. Selama ini cinta kami tertunda. Kinilah batamu rueh jo buku sauku batuang kajanjang bak jangui pulang kadagu basi baik diringgi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menikahkan kami melalui angin. Ana nampe unsur tu bak ada di tubuh awak. Api, tanah, angin, air. Atum ko manusia disebut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau di dalam bahasa Arab namanya masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Sebaik-baik kejadian. Baca min lah pak taruh bandian jo gajah. Mana gagah pak jo gajah. Kalau ada ngecek gagah-gajah lai atulah dalam air yang utang dalam sudah lah ele sudah dalam takwim. Nah, akhirnya bapak ibu iblis yang sombong tadi dikatakan oleh Allah kepadanya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau keluar dari sini, turun. Tak pantas engkau menyombongkan diri di sini. Apakah iblis cemas karena usir itu? Tidak pak. Kenapa? Dia sudah tinggal di surga itu 6.000 tahun. Awak agak sehari saya belum pernah senalai. Masuk neraka lo nanti. Apabila kemalah nasib. Maka hati-hati. Iblis yang terusir ini sampai sakratul maut kita didatanginya agar kita tersesat dari jalan Allah. Katanya karena usia itu
Qala, berkata dia kepada Allah, bermohon dia, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, agihlah kami waktu sampai hari kiamat. Nyogih dia Allah itu, nyogih pak. Ikon menjadi masalah. Allah mengizinkan iblis kau mengadu awak. Jadi hidup kita ini perjuangan yang sangat berat. Bukan ringan perjuangan kita. Bagaimana caranya nanti? Itu ada kiatnya nanti. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa jawab Allah? Qala innaka minal munzarin. Engkau diberi tangguh sampai hari kiamat. Ada tambah fasilitas untuk inyo di samping umur panjang tu. Tubuhnya tidak ada perubahan. Kalau awak bertambah umur kan berbeda-beda aja bantu awak. Ya kan? Malah kadang-kadang lupa orang jawab. Sebab itu ketika bujang ketek badan kurus lah gae gapuk. Lupa orang jawab pak. Iblis nak, dia stabil saja dan tidak ada sakit. Kalau tidak percaya ibu-ibu, iblis pun tidak ada sakit. Kalau pai ibu ke rumah sakit mencari kawan, sambian bertanya ke perawat tu lunak-lunak babisiak salah. Perawat bertanya sama cik, tanya bu, ada tidak iblis dirawat sikonya? Karena iblis itu tidak pernah sakit. Maka dia bersemangat untuk menggelincirkan kita. Langsungnya keceng ke Allah apa? Kata iblis kau ke Allah. Qala fabima aghwaytani. Oh Allah, karena engkau telah menjadikan saya sebagai makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka saya berusaha akan menggelincirkan anak cucu Adam itu tanpa kecuali, sehingga dia tidak bisa mengikuti jalan yang lurus. Siapa tu? Bisa presiden, bisa menteri, bisa ustaz, bisa haji, bisa kepala kecamatan, bisa kepala kabupaten, bisa kepala provinsi. Ndaknya kecalik di iblis. Profesi orang tu pak hanya visiannya itu untuk menyelesaikan. Misalnya nyo bendahara, pakai seperti kalau je. Ya kan? Tapi dulu lah kesempatan tu sekali punya je. Kalau orang macam piti tu. Kalau orang distributor lah, angando anse minyak kalau je. Jangan keluar itu naikan naragonya. Kau distributor kau pak? Ya kan? Kalau ada opak nan satu itu tobat lah. Nyo karate yang lekat di je. Ya kan? Kalau pabrik bapak mempermainan minyak tu, tu panuh tangkinya tu, tak buang minyak. Aku permainan distributor. Ya kan? Ada awak apa ustaz? Saya pakai awak nak pakai minyak kau habis sebakwan tu. Bama buihnya ustaz, kamu tunjuk alo, kan ada ransang mah. Air di bawah, tu dia letaknya detik. Kami rasanya itu mah, rasa dinsamnya. Tu ikan daging dipanggil padeh hilang kolesterol. Jadi awak jangan panik madoi masalah nanti jadi. Orang-orang nang kerajonya mode itu pak utangnya babai nanti di dunia juga akan mendapat ganjaran dosa. Tak di akhirat kan? Ya kan? Asia orang itu itulah orang yang digelincirkan iblis. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Akan saya datangi anak Adam itu dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak akan engkau dapati anak Adam tu nan banyak bersyukur. Artinya anak Adam tu diambo gelincirkan, banyaknya jadi kufur, ndak syukur.
Kalau kita cari ampe penjuru angin tadi, iblis datang dari muka, dari belakang, dari suo, dari kita. Nanti ada dari mana? Dari atas je, dari bawah. Maka kerap kalilah kita tafakur melihat tanah. Apapun pangkatmu, kayamu, kekayaanmu, apa saja yang kau miliki, engkau sekarang bermain di atas tanah. Suatu saat engkau akan masuk ke dalam tanah. Tu mangko orang Islam ko disuruh salat di Allah agar kanianyo nan mulia ko tak cacah ke tanah, tinggi tumiknyo dari kaniang kutikonyo sujud. Jadi orang kalau sering tafakurnya ke Allah, itu bapak-bapak akan dibantu oleh Allah. Apa itu je menengadah kata, mendoa, memohon kanan maha tinggi. Ada orang Minang lah nyo jadi pepatah tu pak, supaya hidup yang selamat yang anak ngurus sandaan kena gadang, gantuangan kenan tinggi. Siapa nak gadang nan tinggi itu kalau ndak Allah? Ya. Jadi baca caranya Ustaz supaya awak jangan buluh dari iblis. Pertama, fastaiz billah. Selalulah apa saja kegiatan mohon perlindungan kepada Allah. Allah nak bisa melindungi awak dari iblis kanya Pak. Sebab itu kalau awak seorang melawan itu tidak bisa kalau tidak dibantu Allah. Kenapa begitu? Nan pertamanya tua dari awak, senior, pengalamannya tinggi dari awak. Nan keduanya tidak nampak. Sedang awak bertinju je nampak Pak. Pi kelas awak di bawahnya merasa ni. Kalau tison tu dia adu je petinju ke kelas hulu Pak. Ambo rasanya tinju si kuah atau campak ke ulak karang tu. Ya kan? Orang awak berakasan tiang basilik Pak. Kalau kena tinju tison tu Pak, mati sekali. Bawa arah makan tangannya tu. Ya kan? Nan kedua gaib dari awak, nan ketiga indah nampak di awak. Itu iblis. Makanya kita harus dibantu Allah. Ya kan? Akan membaca Al-Quran supaya jangan main lele pengana awak kena lain. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Di dalam Quran ada juga perlindungan awak ke Allah lah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi durun. Ya kan? Itu dalam Quran. Dalam hadis ada je cik lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Nan dilakukan Pak pengurus sebentar Pak, mai tong pitih ke tidiang tu yo sama-sama ada itu. Jam bendara seorang tu je bolo ke tidiang ku pulang. Tu dulu Pak. Kata kumpul itu aja waktu tidiang pulang. Anak gadangnya kumpulnya untuknya. Nyo ndak ada berencana sebenarnya ada, tapi nyo bisian dia iblis saat itu. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi iblis tu sangat hebat menggelincirkan. Karena nyo masuk dari dalam. Fa'alhamaha fujuraha. Fujur tu nanyo kaji. Itu nanyo kaja, itu nanyo kendalikan. Sekarang jawab. Tu mengko ambok mengusulkan ko amuh di Padang ko acok bana orang batunangan. Langsung saya nikah je batunangan tu. Batunangan lu ada tahun lu tu. Ala rasanya kuah kelio ko. Iya kan? Langsung saya nikah je batunangan tu. Batunangan tu kadang-kadang dek tahu lu tetangga sawalah. Atunya lacok pai-pai. Berdosa apa? Nyo alu nikah. Itu ndak ajaran Islam batunang itu. Ajaran Islam tu maminang langsung diminta untuk jadi istri. Nah, baca rohnya Ustaz.
Kalau jo bahasa Minang ambo tunjukan jo pantun. Lemo. Bala buah kapa di muaro sari muatan buah kopi menumpang pulau toke cangkeh kapa nan datang dari Padang. Dari mato asal mulanya dia kinilah jatuh dalam mati tapuk ko indah adik balik alamai ambo cinta seorang membana zawa. Ni terdengar di nama yang tu. Ya kan? Ainyo artinya kanelo kawak pastinya balik no pantun tu. Bagi ceknya balik Pak Ustaz. Kapa ketek di lamun nombak, kapa nan datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampai laju ke Subarang. Pandai mana bang menembak? Menembak indak jo piluru karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Atulah itu cuma. Nya beda itu ndak bunyinya. Jadi jangan bertunang-tunangan. Nyuasut di iblis dalam bertunangan tu, awak lara suami isteri saya. Akhirnya zina. Yang kedua beramal ikhlas. Supaya jangan buluh dari iblis. Ibu-ibu kalau membuat kopi untuk suami lah ikhlas. Lain. You itu. Kadang-kadang sebagian ibu enggak. Pulang suaminya membecak. Awih sangatnya hari panih serupa kini kalau enggak hujan-hujan. Iya kan? Maghrib tu ketika berbuka habis dia air putih 3 kali. Keceknya. Ma litak na badan udah boy ala kopi sekarek ma. Kecek isterinya ko. Tu ada dispenser. Itu adalah tergantung senang kopi luar. Buik salah seorang kau anak menangis badannya kau buik. Itu tidak ikhlas. Kalau anak menangis, itulah biasa satu mah. Kutikonyo ketek. Ambo limo anak ambo aku tiko ketek panangis saja. Lamo pelakiannya anian sana. Ada menangis tu. Ini bapak. Dia nak ketek biasa saya menangi tu nya buat suami kopi indak ke mati ke nya terus. Sementara buat kopi indak ke mati nya menangi. Ikhlas. Apa-apa itu loh. Magi belanja ke ibu walaupun itu kewajiban supaya dua pak dapat niatan sedekah. Waduh sebagai laki-laki bininya minta pitih ke biasa tu. Hanya lambu yang dompet tu. Apa cik tu ada begitu. Ya kan? Juga entah minta piti saja. Atau ndak ikhlas. Untuk melawan iblis nan ketiga banyaklah kita dalam hidup ko babayak sangko. Jangan berburu. Orang bersuat sangko tu sampai alam ni nyoba. Kepai ke siko urut sangko. Ya kan? Tu dia bawa orang makan ke kedai Pak Muslim. Awak lah buruk sangko lo ke makanan. Ko darah tinggi, ko darah kembiang macam. Nyoba lo orang makan mi abui, anyo baca empang kun yang taluannya. Aku kolesterol aja. Nyoba lo orang makan ke rumah makan kampung ada sayur bayam sinan. Ko asam urat. Lapa buruk sangko saya ke makanan. Iya kan? Memakan ko jangan banyak itu. Kalau banyak ia jadi penyakitnya. Ambo kalau gulai kambing tu pak lama dembo nan tak boleh dimakan tu kambing mata. Baunya saya tidak segel. Tapi kalau lah dimasak orang makan. Kalau beburuk sangko tu taruh nang ka dimakan awak ragu, ya kan? Awak berdatak seti ke orang ikut-ikut nang kata jadi tidak boleh buruk sangko. Kalau awak baik sangko dalam hidup kau pak, cari dapat orang bercukur rambut. Orang cukur rambut itu kan nyalanya guntiang dia tukang cukur, ya kan? Terakhir beko kan jo pisau lah. Nyotilan tangan orang ko di kursi le. Ya kan? Sudah tu nyebitum pisau. Ada lo jangik kan nyebitum. Lai ada orang bercukur tu nak lari. Bukannya dabi ada ni tukang cukur ke mak. Akarano nyo babayek sangko tukang cukur ko ndak ka mangarek li nyo do. Tapi ka manga ka memberasihan bulu
Kalau ambo jo Pak Imam gua ala tambahin tiang tukang cukur ba. Batu janggui bapak jangan. Iya kan lah kurang kerja tukang cukur. Kalau di Makkah Pak, ndak ambo tukang cukur tu ada orang banyak. Gunting rambut, cik lupanya. Membuang janggui, cik lupanya. Paremannya tukang cukur di Makkah. Ndak ambo sekaligus sepuluh dia. Nah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita jangan digelincirkan oleh iblis dari jalan Allah, pertama jangan lupa berlindung dengan beliau. Yang kedua, beramallah dengan ikhlas. Yang ketiga, biasakanlah dalam hidup ini berbaik sangka. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah dan setan iblis terjauh dari kita. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.